Sebelum kita lanjut ke latihan soal SKB berikutnya ya, seperti biasa langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dilancarkan dalam mengikuti tes SKB dan bisa mendapatkan NIP di tahun ini ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, langsung saja kita ke soal yang pertama ya. Di sini kita akan membahas tentang seputaran PTK ya, atau penelitian tindakan kelas ya. Soal yang pertama. Seorang guru perlu terlebih dahulu mencari penyebab kesulitan belajar siswanya atau mendiagnosis kesulitan siswa dalam belajar. Di bawah ini merupakan faktor kesulitan siswa untuk belajar, kecuali A. Faktor fisiologis, B. Faktor sosial, C. Faktor emosional, D. Faktor budaya, dan E. Faktor pedagogis. Jawaban untuk soal yang pertama ini adalah jawaban yang D ya, faktor budaya. Nah, di mana pengelompokan sumber kesulitan itu terbagi menjadi 5 faktor ya, yaitu yang pertama itu adalah faktor fisiologis. Yang dimaksud dengan kesulitan belajar siswa yang dapat ditimbulkan oleh faktor fisiologis itu adalah kesulitan belajar yang disebabkan karena gangguan fisik ya, seperti gangguan penglihatan, pendengaran, gangguan sistem syaraf, dan lain-lain ya. Nah, yang kedua itu ada faktor sosial ya, di mana lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah itu sangat berpengaruh sekali ya terhadap motivasi belajar matematika siswa. Atau suatu keluarga yang tercipta suasana kondusif dalam belajar akan menjadikan anak termotivasi tinggi ya dalam belajar dan nyaris tidak ada kesulitan dalam belajar. Nah, yang ketiga itu ada faktor emosional ya, di mana siswa akan cepat emosi ya, mudah tersinggung, mudah marah, dan dapat menghambat pembelajarannya tersebut. Nah, keadaan siswa seperti ini disebabkan oleh masalah-masalah tertentu ya yang sedang dihadapi oleh siswa tersebut. Yang keempat itu ada faktor intelektual ya. Siswa yang mengalami kesulitan belajar disebabkan oleh faktor intelektual itu umumnya kurang berhasil ya dalam menguasai konsep, prinsip, atau algoritma walaupun telah berusaha mempelajarinya ya. Dan yang terakhir itu ada faktor pedagogis ya, yaitu faktor lain yang menyebabkan siswa kesulitan belajar adalah kurang tepatnya guru yang mengelola pembelajaran dan menerapkan metodologi pembelajaran kepada siswanya ya. Nah, jadi seperti itu. Lanjut kita ke soal nomor 2. Apabila seorang peneliti berupaya menangani perselisihan, pertengkaran, konflik yang dilakukan antar siswa yang terdapat di suatu sekolah atau kelas, hal tersebut termasuk dalam contoh PTK: A. Diagnostik, B. Partisipan, C. Empiris, D. Eksperimental, dan E. Kontraversional. Nah, jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang A ya, diagnostik. Nah, untuk jenis-jenis PTK saya udah jelaskan ya di video-video sebelumnya. Ada ya, silahkan dicek kembali. Nah, untuk PTK diagnostik ini adalah penelitian yang dirancang dengan menuntun penelitian ke arah suatu tindakan ya. Dalam hal ini, peneliti mendiagnosa dan mendalami situasi yang terdapat di dalam latar penelitian itu sendiri ya. Lanjut kita ke soal nomor 3. Sebelum melakukan penelitian, diharapkan seorang peneliti dapat menentukan cara mana yang paling efektif dalam rangka untuk mencapai tujuan pengajaran. Hal tersebut termasuk dalam A. PTK diagnostik, B. PTK partisipan, C. PTK empiris, D. PTK eksperimental, dan E. PTK kontraversional. Nah, jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang D ya. Di mana PTK eksperimental itu diselenggarakan dengan peneliti atau guru berupaya menerapkan berbagai macam-macam pendekatan ya, atau bermacam-macam model, metode, atau strategi pembelajaran secara efektif dan efisien ya di dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Nah, di dalam kaitannya dengan
kegiatan belajar mengajar dimungkinkan terdapat lebih dari satu strategi ya atau teknik yang ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan instruksional ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Guru dalam menyusun penelitian tindakan kelas harus bertolak dari permasalahan yang terjadi di kelas, yang terdiri dari permasalahan guru maupun permasalahan siswa. Permasalahan terjadi karena adanya kesenjangan antara idealisme dari harapan yang diinginkan dengan kenyataan yang ada dan terjadi dalam pembelajaran di kelas. Adapun ketentuan dalam menentukan masalah sebagai berikut, kecuali A. Introspeksi, B. Menuliskan masalah, C. Menentukan, D. Merumuskan, dan E. Menyimpulkan. Nah, jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang E ya, menyimpulkan. Nah, ditanyakan kecualinya ya. Adapun ketentuan-ketentuan dalam menentukan masalah ya, di antaranya itu yang pertama introspeksi diri ya, bahwa ada masalah dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua itu menuliskan masalah ya, masalah apa yang sedang dihadapi. Terus yang ketiga itu mengidentifikasi masalah yang esensial ya. Yang keempat menentukan alternatif solusi dari masalah yang teridentifikasi ya. Yang kelima itu merumuskan masalah. Yang keenam menuliskan judul penelitian tindakan kelas ya. Jadi itu adalah ketentuan-ketentuan dalam menentukan masalah ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Tujuan utama dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas adalah A. Peningkatan mutu pembelajaran, B. Peningkatan pengetahuan masalah yang dihadapi, C. Mencari kekurangan seorang peserta didik, D. Mencari solusi kesulitan belajar peserta didik, dan E. Mencari tahu keadaan sekitar ruang lingkup pendidikan. Jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang A ya, peningkatan mutu pembelajaran. Nah, untuk tujuan utama dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas adalah peningkatan mutu pembelajaran ya, yang akan berujung pada peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. Oleh sebab itu, tujuan penelitian harus sesuai dengan rumusan masalah yang ada pada saat itu ya. Sebagai tambahan, saya cantumkan juga di sini ada manfaat penelitian ya. Jadi hasil penelitian tindakan kelas tidak bisa digeneralisasi ya. Maka dari itu, manfaat penelitian itu sendiri hanya ada manfaat praktis saja ya. Tidak ada manfaat teoritis yang pada umumnya hanya ditulis sebagai manfaat penelitian ya. Nah, diharapkan penelitian bermanfaat bagi siswa sebagai subjek penelitian ya, bagi guru atau teman sejawat sebagai acuan guru-guru yang lainnya dalam menulis penelitian, dan bagi lembaga juga dalam hal ini khususnya sekolah ya, bisa menjadi atau merasakan manfaat tersebut. Selain itu, saya cantumkan juga penyusunan metodologi penelitian ya. Nah, metodologi penelitian dibentuk dari beberapa komponen ya. Di antaranya itu adalah yang pertama setting penelitian ya, yang kedua prosedur penelitian, yang ketiga teknik pengumpulan data, yang keempat itu teknik analisis data, yang kelima indikator kinerja, dan yang keenam itu jadwal penelitian ya. Kita coba uraikan dua saja di sini ya. Yang pertama itu adalah setting penelitian ya. Setting penelitian itu sendiri terdiri dari 3 komponen ya. Di antaranya tempat penelitian, waktu penelitian, dan subjek penelitian itu sendiri. Nah, tempat penelitian menyebutkan atau mendeskripsikan kelas dan satuan pendidikan ya, di mana penelitian dilakukan. Terus waktu penelitian menyebutkan mulai dan sampai bulan apa ya penelitian itu dilakukan. Dan untuk subjek penelitian menyebutkan jumlah siswa yang menjadi sasaran ya, atau menjadi subjek penelitian. Nah, yang kedua itu tadi prosedur penelitian ya. Nah, prosedur penelitian yang perlu dideskripsikan dalam prosedur penelitian itu adalah jenis dan model PTK ya, dan yang kedua itu adalah siklus penelitian. Nah,
Adapun penjelasannya itu adalah jenis dan model penelitian ya. Nah, di video-video sebelumnya saya udah jelaskan ya model-modelnya. Misalkan kita mengambil model atau jenis penelitian tindakan kelas ya. Nah, jenis penelitian tindakan kelas ini adalah penelitian tindakan kelas partisipan. Nah, misalkan contohnya seperti itu. Yaitu penelitian terlibat langsung ya dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian berupa penyusunan laporan. Misalkan model penelitian yang diambil adalah model Kurt Lewin ya, karena banyak penelitian-penelitian menurut para ahli. Nah, adapun siklus penelitiannya itu sendiri adalah penelitian ini dilaksanakan dengan beberapa siklus ya. Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi ya. Nah, seperti itu. Untuk teknik pengumpulan data, teknik analisis data, indikator kinerja, dan jadwal penelitian nanti saya uraikan di video selanjutnya ya. Mungkin itu saja yang kita bahas di video kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Jangan lupa like dan subscribe. Bagikan jika video ini bermanfaat. Terima kasih.